nama saya Dimas Ahmad Lakam dengan NIM H033 H022022233. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum rancap yang memiliki soal seperti ini. Menggunakan dua faktor yaitu bubuk dan kelator terhadap pH PO33 dengan seperti ini. Dan untuk mencari waktu kita masukkan dalam Excel. Nah, seperti ini. Lalu kita buka aplikasi SPS. Kita masukkan data yang telah dipindahkan ke dalam Excel. Nah, pindah dulu ke model file tipe Excel. Nah, ini telah muncul. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita tunggu dulu sampai. Nah, ini sudah muncul. Nah, seperti ini. Kita ke variable view. Dalam ulangan tipe kita pindah ke string. Kita klik OK. Lalu KTK kita pindah ke numerik. Kita klik OK. String kita juga pindah ketinggi dalam juga pindah ke numerik. Kita klik OK. Nah, lalu dalam measure ini KTK dan ketinggi tanaman kita ubah ke scale. Nah, setelah ini kita lihat data view. Nah, karena ulangan KTK dan tinggi tanaman kosong, kita masukkan ke dalam input ke dalam Excel. Kita copy, kita masukkan. Nah, lalu tinggi tanaman juga, kita copy, masukkan ke dalam SPS. Nah, karena ini belum ada desimal, kita pindah ke variable view, lalu desimal kita pindah ke 2, tinggi tanaman juga ke 2. Setelah itu kita data view lagi. Nah, setelah ini kita bisa lanjut ke dalam tahap analisis. Kita klik general linear model, variable, lalu di panel variable kita pindah ke KTK, Visit vektor kita ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Kita klik model, lalu kita ubah ke build ramps. Ulangan kita masukkan ke dalam model, pupuk, dosis pupuk juga, kelator juga. Nah, setelah ini kita masukkan ke kombinasi antara pupuk dan kelator dengan cara shift. Nah, jadi muncul dosis pupuk dan kelator. Lalu kita klik continue, lalu post hook, kita masukkan ke dosis pupuk dan kelator, lalu kita ubah equivalent ke Duncan, klik continue, klik OK. Nah, muncul seperti ini. Bisa kita uji lanjut dan interpretasikan. Nah, untuk hasil ini, dengan ulangan dengan nilai 939, dosis pupuk 5,1, dan apabila nilai lebih 0,05, ini adalah signifikan. Nah, di sini kombinasi antara pupuk dan kelator membuat nilai 0,01, yaitu yang berarti signifikan seperti itu. Lalu KTK
subset 1, dan itu P1 memiliki nilai 31,1425, P0 322242, LP2 348933. Dan kelator juga sama, subset 1. Nah, setelah ini, karena dapat diuji lanjut, kita ke analyze. Nilai model, bagian big factor, kita masukkan kombinasi, model, tes kombinasi, continue, lalu jangan lupa dan continue, lalu oke. Nah, di sini akan lihat hasilnya bahwa kombinasi memiliki N4444. Lalu interpretasinya memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Tiga, satu, dua, tiga. Nah, ini interpretasi ini dapat dilihatkan signifikan. Lalu eh, ulangan sendiri tidak boleh signifikan terhadap KTK, karena apabila ulangan berpengaruh terhadap KTK, maka penelitian diulang dan tidak dapat dilanjutkan. Seperti itu. Lalu tahapan selanjutnya, karena ini kurang dari 0,5, ini dapat dilanjut. Lalu kita analyze, kita correlate, bivariate, lalu ketika ketinggian tanaman kita masukkan, lalu klik OK. Nah, korelasi antara KTK dan tinggi tanaman memiliki hasil KTK memiliki nilai hasil 1 dan tinggi tanaman minus 245, yang berarti antara KTK dan tinggi tanaman itu memiliki berlawanan arah. Jika KTK memiliki nilai tinggi, sedangkan tinggi tanaman memiliki nilai rendah. Kata kebaliknya, jika nilai KTK rendah, malah tinggi tanaman menjadi tinggi. Intinya, ketika dan tinggi tanaman memiliki berlawanan arah seperti itu. Lalu tahapan selanjutnya kita ke tahapan grafik. Kita scatter dots, klik simbol scatter, define. Nah, ini y-axis kita masukkan ke axis kita masukkan ke axis kita masukkan, lalu klik OK. Nah, muncul seperti ini. Karena belum ada garisnya, kita klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Bagian menu dalam ini. Klik linear, close saja. Nah, muncul garis seperti ini dengan persamaan Y sama dengan 4,51 sampai dengan 0,05 X. Lalu kita uji lanjut dalam aplikasi RStudio. Nah, kita import data terlebih dahulu. Klik Excel, kita browse, lalu kita cari job,
Lalu kita pindah ke karakter, ulangan pindah ke karakter, KTK pindah ke numerik, tinggi dalaman juga ke numerik. Lalu jangan lupa range kita rubah ke A1 banding F37. Numerik, matrix. Lalu kita klik import. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita, nah ini muncul seperti logo, apa itu logo seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke, karena kita harus ubah ulangan ke dalam karakter. Dengan cara kita klik ketikkan file, eh, job, terus klik logo, lalu sudah sama ulangan. Setelah itu klik klik tanda kurang dari dan garis. Kita tulis karakter. Terus data kita rancop. Setelah itu klik load simbol lagi. Kita klik ulangan. Lalu kita run. Nah, itu berubah. Bagian ulangan sudah berubah menjadi karakter. Nah, lalu kita klik library. Terus lanjut ke ANOVA dengan cara ketik library. Setelah itu due. Nah, ini lalu sekitaran saja. Nah, sampai bagian ini konsol muncul tulisan biru-biru seperti pada layar. Nah, tahap ketiga kita analisis. Kita klik analisis. Lalu tanda kurang dari dan strip. Terus klik FRB dua faktor. Nah, karena data yang kita gunakan menggunakan dua faktor, lalu kita klik file kita, terus tanda kurung kotak, dan dengan perbandingan 5 banding 6. Karena data faktor ini terdapat dalam kolom 5 dan 6. Ketika dan tinggi tanaman seperti itu. Kita klik koma, nama file, terus simbol S, kita klik ulangan, terus koma, data lanjut lagi, terus simbol S, dosis pupuk, terus kita klik, kita file lagi, simbol dan kelator, koma, 1. Terus setelah ini kita klik run. Nah, tahap selanjutnya bagian konsolnya muncul pada gambar seperti itu.
Untuk tahap keempat, kita harus memunculkan hasil dari analisis dengan klik print. Bagian kurung kita klik analisis. Itu kita run. Nah, bagian ini analisis kita konsol muncul dapat kita interpretasikan. Nah, untuk replication tidak berpengaruh nyata. Faktor A juga tidak berpengaruh nyata. Untuk faktor AB berpengaruh nyata aja seperti itu. Lalu lalu bikin nilai p-value-nya dengan 0,938 dan menandakan lebih dari 0,05 dan dapat dipilih lanjut. Dan varian grupnya dari P2, ini grup A, P0A, P1A juga A. Dan dependent file grup KTK, K1 juga dapat grup A, K2 di grup A, dan K0 di grup A. Seperti itu, sedangkan gabungan kombinasi dari bubuk dan kalkulator W0 di grup A, B2 K0 di AB, B2 K2 di ABC, P1 di K1 di ABCD, P1 K0 ABCD, P0 K2 ABCD, P2 dan K1 CD, P1 K2 CD, dan P0 di D. Untuk tinggi tanaman sendirinya ini, faktor A sangat berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Sedangkan karena simbolnya terdapat bintang 2. Sedangkan faktor B dan faktor A dan B tidak berpengaruh sangat nyata. Seperti itu. Lalu kita uji korelasi bagian titel 1 dan ketik korelasi dan kurang skor Cortes terus rancop tanda S kita isi KTK koma rancop simbol S tinggi tanaman lalu gitaran. Nah, muncul tulisan biru seperti ini, teman-teman. Lalu setelah korelasi, kita klik print, korelasi gitaran. Dan korelasinya didapatkan dengan p-value 0,1499 dan korelasinya minus 0,2449327. Seperti itu. Menandakan bahwa eh, antara KTK dan tinggi tanaman memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Ketika KTK itu tinggi, maka tinggi tanaman akan rendah seperti itu. Seperti KTK rendah, maka
tinggi tanaman akan tinggi seperti itu. Yang menandakan bahwa hubungan antara KTK dan tinggi tanaman berlawanan arah. Tentu saja kita dapat kembali ke antitol 1. Analisis lebih lanjut dengan cara kita ketik eh, bentar, kita library ggplot 2, kita run library ggp kita run library ggp m, lalu kita run jadi ggplot lancap dan AS, 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 X-nya sama dengan, bentar. Oh, kita kasih X sama dengan rancap, lalu kita ke S, dan kita ketik, kita koma lagi, Y sama dengan rancap, lalu logo tinggi tanaman. Itu di akhir kita kasih tanda plus. Nah, kita copy paste seperti ini. Eh, lalu kita eh, setelah kita ketik ini, kita muncul seperti ini, dengan garis seperti ini, dengan persamaan Y 19,5 sampai 0,0539 X R kuadrat sama dengan 0,06. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.